Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang laporan bisnis. Di kelompok 6 ini ada saya, Dewi Hana Humaira, serta rekan saya, Septia Kusuma Mukti dan Amalia Nurrahmayanti. Dalam laporan bisnis, terdapat laporan lisan dan laporan tertulis. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang laporan lisan, laporan tertulis, laporan berbentuk formulir isian, laporan berbentuk surat, dan laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan lisan. Laporan lisan dilakukan dengan menghadap atasan, menceritakan langsung tentang hasil kunjungannya, hasil pengamatannya, hasil analisisnya, sehubungan dengan tugas yang diberikan kepadanya. Pimpinan juga bisa langsung melakukan tanya jawab untuk mendapatkan penjelasan secara lebih rinci. Yang kedua ada laporan tertulis. Laporan tertulis adalah suatu laporan di atas kertas yang memuat keterangan tentang hasil pekerjaan, hasil kunjungan, hasil analisis, dan sebagainya dari tugas-tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Laporan tertulis ini ada beberapa macam. Yang pertama, laporan berbentuk formulir isian, laporan berbentuk surat, laporan berbentuk memorandum, laporan laboratoris, laporan semi-formal, dan laporan formal. Selanjutnya, laporan berbentuk formulir isian. Nah, untuk laporan ini telah disiapkan suatu format berbentuk isian pada titik-titik yang kosong, tabel-tabel yang blank atau kosong, atau ruang-ruang kosong yang harus diisi. Laporan ini biasanya rutin dilaksanakan, misalnya laporan hasil produksi, laporan penjualan, laporan pengiriman barang, laporan pemakaian BBM, dan banyak lagi laporan-laporan kegiatan bisnis lainnya. Laporan berbentuk surat. Laporan berbentuk surat yaitu sebuah laporan yang berbentuk narasi, tidak ada tabel atau ruang kosong yang harus diisi. Laporan ini bersifat pribadi, maka laporan itu ditulis menurut versi penulisnya. Laporan berbentuk tulisan ini ada bermacam-macam. Satu, laporan memorandum adalah laporan berbentuk memorandum, lazimnya pendek dan singkat seperti saran, nota, catatan. 2. Laporan laboratoris, yaitu laporan yang memuat hasil kerja laboratorium. 3. Laporan semi-formal adalah sebuah hasil analisis situasi, misalnya analisa pasar tentang daya beli barang yang dikendaki masyarakat. Dan yang terakhir adalah laporan formal, adalah laporan yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Laporan keuangan dibagi menjadi laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi berfungsi untuk membantu Anda mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Laporan laba rugi juga bisa disebut sebagai income statement atau profit and loss statement. Ada beberapa aspek penting yang harus ditulis dalam laporan laba rugi. Di antaranya adalah pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, beban pajak, laba atau rugi perusahaan, kos luar biasa, dan hak minoritas. Laporan arus kas disebut juga dengan laporan cash flow. Laporan arus kas digunakan perusahaan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada periode tertentu. Lebih dari itu, laporan arus kas juga dapat berfungsi sebagai indikator jumlah arus kas di masa mendatang berdasarkan data arus kas terkini. Laporan perubahan modal. Laporan keuangan jenis ini menyediakan informasi tentang jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan perubahan modal, perusahaan bisa mendapatkan data mengenai seberapa besar perubahan modal yang telah terjadi, lengkap dengan penyebab perubahannya. Laporan neraca. Dalam ilmu akuntansi, neraca disebut dengan istilah balance sheet. Laporan neraca berfungsi untuk menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan bisnis pada tanggal yang ditentukan. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.
Apabila ketiganya dihubungkan dengan persamaan akuntansi, maka akan terbentuk rumus seperti berikut. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Laporan atas keuangan laporan. Laporan atas laporan keuangan adalah laporan yang pembuatannya berkaitan dengan laporan yang disajikan. Tujuan pembuatannya adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hal-hal yang tertera di laporan-laporan jenis lainnya. Penyusunan laporan atas laporan keuangan akan memudahkan perusahaan dalam memahami laporan keuangan lainnya secara lebih mudah dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.